Ya, kita lanjutkan dengan perkalian vektor. Nah, pertama kita coba bahas bagaimana perkalian vektor dengan skalar. Ya, perkalian suatu vektor dengan skalar. Jadi, kalau dengan skalar vektor A, ya, dengan skalar seumpamanya dengan skalar V seumpamanya suatu skalar sembarang. Maka kalau kita punya V, ya, kita kalikan dengan vektor A, ya. Dengan vektor A maka kita punya V A, ya. Umpamanya seperti ini. Ya, ini ya. Jadi jika ada vektor skalar dikalikan dengan vektor, maka hasilnya adalah arahnya tetap searah dengan vektor tersebut, namun dikalikan dengan skalarnya. Jadi ya bukan sesuatu yang terlalu rumit ya. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian antara vektor dengan vektor? Nah, perkalian vektor A, kita sebut semuanya vektor A dengan vektor B. Nah, perkalian dalam vektor, sesama vektor itu ada dua. Ya, itu ada dua yang nantinya kita sebut sebagai perkalian dot. Ya, ini kita sebut simbolnya dengan dot, dan perkalian cross atau rotasi, ya. Ini tentunya pengerjaan dari dua buah vektor ini akan berbeda. Cross atau rotasi. Nah, bagaimana cara pengerjaan A dot B? Nah, A dot B, andai kata kita punya tadi vektor A lurus seperti ini, ya. Ingat ya, kita punya vektor A, lalu kita punya vektor B ke sana, ya. Seumpamanya dengan sudut, dengan sudut theta tadi ya. Ya, kita punya ya sudut seperti ini, maka ya A dot B itu caranya adalah dengan kita, ini tadi sudutnya theta, ya, maka kita beda ya dengan penjumlahan tadi. Kalau penjumlahan pangkal ketemu dengan ujung. Nah, kalau ini pangkal kita temukan dengan pangkal, maka kita punya ini vektor A, ya. Lalu kita punya komponen vektor B di sini. Ya. Ini kalau untuk operasi perkalian dot, ya. Nah, ini seumpamanya tadi sudutnya adalah theta. Nah, ini tadi vektor A, ya. Dan ini adalah vektor B. Nah, artinya dot di sini adalah kita memproyeksikan vektor B terhadap vektor A. Diproyeksikan maksudnya begini. Kita punya vektor B seperti ini, lalu kita ambil untuk komponen X-nya atau yang sejajar dengan vektor A, itu adalah komponen B X atau di sini langsung kita buat B cos theta, di mana B di sini adalah besarnya ya, B cos theta. Lalu ini adalah panjang dari B cos theta. Nah, berarti kita proyeksikan, maka kita dapatkan di sini adalah besar A B cos theta. Ya, jadi kita dapatkan bahwasanya vektor A dot B itu sama dengan magnitudo A B cos theta. Atau mungkin kalian bisa menuliskannya A dot B itu sama dengan AB cos theta. Nah, kira-kira apa yang kita dapatkan jika kita dotkan dua buah vektor? Maka di sini kita akan dapatkan suatu hasil skalar, tidak mempunyai besar lagi. Contoh seumpamanya kita ambil A1 dan B2 dan cosnya seumpamanya tetanya adalah 30 setengah ya. Maka kita dapat 1 kali 2 kali setengah, maka kita dapat 1 setengah. Nggak ada arah lagi. Maka kita sebut ini hasil dari ini adalah skalar. Maka kita sebutlah operasi dot itu menghasilkan skalar, atau dalam bahasa lain operasi dot disebut juga sebagai operasi atau hasil kali skalar ya. Hasil kali skalar. So
keep in mind ya, bahwasanya apabila saya punya vektor A dan B didotkan, maka hasilnya adalah skalar, atau operasi ini disebut dengan hasil kali skalar. Nah, sekarang bagaimana dengan A cross B? Oh iya, sebelum kelupaan ya, untuk dot ya. Nah, kita punya tadi vektor satuan ya, vektor satuan. Vektor satuan, perhatikan, jika saya punya I topi dot I topi, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Maka otomatis J topi dot J topi itu juga sama dengan 1. Adapun K topi dot K topi itu sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau saya punya I dot J? Atau bagaimana kalau saya punya J dot I? Atau sama J dot K topi, maka hasilnya adalah 0. Ini adalah hasil kali skalar atau operasi dot dari vektor satuan. Jadi ini diingat, ya ini penting sekali, akan terus kalian gunakan sehingga nanti jangan sampai kelupaan ya. Akan terus kita gunakan bagaimana hasil kali atau hasil dot, operasi dot dari vektor satuan. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas bagaimana hasil kali vektor dengan vektor tapi menggunakan cross. Ingat, ini bukan kali lagi ya. Ini bukan kali, tapi cross. Nah, bagaimana kita punya vektor A cross atau cross vektor B ya? Maka kita dapatkan hasilnya nantinya adalah A cross B itu sama dengan AB sin theta. Ya. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, rotasi ya. Kenapa kita katakan rotasi? Jadi seperti ini. Kalau seandainya saya punya vektor A ke sana, kita tadi punya vektor A ke sana, ya. Lalu kita punya vektor B ke arah sana, ya. Lalu, maka apa yang dinamakan rotasi? Perhatikan, apabila kita tadi punya vektor A seperti ini ya, lalu vektor B ke sana. Nah, apabila saya mengatakan A cross B, itu artinya apa? Ini adalah poros, jadi bayangkan ini adalah poros ya, poros yang tidak bisa kita ubah-ubah, lalu A-nya kita putar ke sana. Kita putar ke arah B. Ikuti saya. Seumpamanya saya punya vektor A di jempol saya. Lalu saya punya vektor B di sini. Mana nih? Ya, di sini. Ini ya vektor A ya. Lalu saya putar vektor A saya ini ke arah B. Yaitu yang kita sebut dengan A cross B. Maka saya buat punya seperti ini. Maka yang terjadi apa? Maka kalau ini seumpamanya adalah apa? Baut ya. Baut. Ya, seperti ini ya. Maka kita punya bautnya akan bergerak ke atas ya. Akan bergerak ke atas. Nah, bagaimana kalau kita punya B cross A? B cross A, maka kita punya ini diputar ke arah A, B-nya diputar ke arah A, maka kita punya bautnya akan turun, artinya ke bawah. Dan jika A cross B seperti ini, arahnya ke atas, arah rotasinya. Nah, itu yang kita sebut sebagai vektor A cross B ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita nyatakan seperti ini? Saya punya vektor A itu sama dengan AX I topi tambah AY J topi ditambah AZ K topi. Lalu saya punya vektor B ya, BX I topi tambah BY BY J topi tambah BZ K topi. Maka bagaimanakah A cross B? Ya, jawabannya adalah dengan menggunakan matriks ya. Jadi kita punya I topi, J topi, dan K topi, ikuti ya. Lalu kita punya di sini A, karena A cross B berarti A di baris keduanya ya. Kita punya AX, AY, dan AZ. Lalu kita punya BX, BY, dan BZ. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan ini? Kalian sudah pernah belajar matriks ya ketika SMA. Nah, kita jabarkan satu persatu ya. Nah, jika saya ingin mengcrosskan A cross B, maka kita lihat komponennya satu persatu. Nanti kita akan punya I topi ya. Lalu kita punya J topi, lalu kita punya bagian K topi ya. Nah, untuk mendapatkan vektor I topi, maka kita tutup bagian ini. Kita tutup.
Ya, let's say saya tutup seperti ini. Ya, ini saya tutup, maka ini AY BZ, ya, jadi kita punya AY BZ dikurang AZ BY. Ini adalah ke arah tadi itopi, ya, ke arah itopinya. Nah, sekarang bagaimana ke arah J topi, ya? Prinsipnya sama. Kalau zaman saya SMA dulu disebut teknik tusuk sate sama guru saya. Jadi ini kita tutup, nanti AZ kalikan ke sini, ya, atau nanti kita tambahkan lagi. Oke, sebentar, kita hapus dulu ya. Oke, saya coba ganti di sini biar lebih paham ya. Oke, kita ulang ya. Tadi kita tutup untuk mencari itopi, kita tutup bagian itopi, lalu kita kalikan AY BZ, lalu dikurang AZ BY. Ya, jadi polanya nanti akan sama. Ke sini dulu, baru ke sini ya. Nah, bagaimana kalau J topi kita tutup? J topi sekarang kita tutup. Nah, untuk memudahkan biar tidak terjadi kesalahan, kita tambahkan ke kanan ya, kita punya I topi, J topi. Seperti itu ya, teknik yang kalian dapat ketika SMA ya. AX, BX. Ini teknik aja, trik aja biar tidak salah dalam merotasi suatu matriks ya. Nah, sekarang kita punya, kalau kita tutup J topi berarti kita punya AZ BX ya, kita tuliskan AZ BX. Ikuti ya, kurangnya bagian yang mana? Ini ya. AX BZ, ya kan? Oke. AX BZ ini adalah arah J topi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya K topi yang kita tutup? Oke. Jika K topi yang kita tutup sekarang, maka kita tinggal kalikan AX BY, ya kan? Ya. AX BY dikurang ini AY BX ke arah K topi. Nah, ini adalah hasil cross A cross B jika kita tinjau dalam komponen atau vektor satuannya, komponen vektornya ya. Ini adalah A cross B. Nah, perhatikan untuk A cross B kita akan selalu mendapatkan bentuk vektor. Nah, lihat komponen ini selalu ada I topi, komponen ini ada J topi, komponen ini adalah K topi. Artinya apa? Jika kita A cross B, jika A kita crosskan dengan B, maka hasilnya berupa skalar. Besar arah, besar arah, besar arah. So, kesimpulannya hasilnya adalah skalar. Maka perkalian A cross B kita sebut juga sebagai perkalian skalar. Perkalian vektor. Karena hasilnya berupa vektor. Sedangkan A dot B tadi adalah perkalian skalar, begitu ya. Oke, harap dipahami terkait perkalian vektor dan perkalian skalar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya I cross I, ya, kita punya vektor, perkalian vektor atau perkalian cross atau silang boleh ya. Saya sudah tadi mengatakan cross ya, oke. Vektor satuan. Nah, ini menarik. Perhatikan, ketika kita punya I cross I itu hasilnya adalah 0. Sama juga dengan J cross J itu sama dengan 0 dan K cross K itu sama dengan 0. Karena suatu bilangan apabila dia di-crosskan terhadap dirinya sendiri maka dia hasilnya adalah 0. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya I cross J? Maka ikuti polanya ya. Saya langsung sebutkan aja polanya I, J, K. Ya. Maka apabila kita punya I cross J, maka hasilnya seperti I cross J hasilnya adalah K topi. Ya. Jika saya punya J cross K, J topi cross K topi, maka hasilnya adalah, kita lanjutkan lagi seperti ini ya. Kalau saya punya J cross K, maka hasilnya adalah I topi. Ya. Hasilnya adalah I topi. Kalau saya punya K cross I, maka hasilnya adalah J topi. Oke, paham ya?
Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kalau saya punya J cross atau I cross J sama dengan K. Bagaimana kalau saya punya dibalik J cross I? Maka J cross I hasilnya adalah ya minus K topi. Begitupun sebaliknya, ya tinggal di negatifnya aja. So, demikian ya untuk operasi vektor memang cukup banyak dan saya yakin kalian mungkin sedikit bingung ini gunanya buat apa. Tapi tenang, ini nanti akan kita gunakan pada materi selanjutnya dan sampai akhir nanti. So, semoga tetap bertahan ya. Ya, materi selanjutnya adalah tentang kinematika dan kita akan benar-benar menggunakan konsep vektor. So, mari kita saksikan video-video selanjutnya.